Apabila dunia telah masuk ke hati kita dan memenuhi ruang-ruang hati kita, di saat itu kita tidak lagi mengharapkan kehidupan akhirat dan lebih ridho dengan dunia dan merasa tenang dengan dunia. Sementara Allah mengatakan apa? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan ia merasa ridho dengan dunia dan ia merasa tenang dengan dunia. Lalu Allah mengatakan walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempatnya api neraka, bima kanu yaksibun, disebabkan oleh perbuatan mereka. Lihat saudaraku, dalam surat Yunus ayat 7 dan 8. Lihat Allah mengatakan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Ketika dunia itu sudah begitu besar di hatinya, ia tidak ingin lagi bertemu dengan Allah. Ia takut, tidak ingin ia bertemu dengan Allah. Bahkan mungkin pertemuan dengan Allah pun ia ragukan. Ia merasa ragu, adakah kehidupan akhirat? Benarkah itu adanya hisab dan yang lainnya? Kenapa? Karena dunia telah memenuhi ruang-ruang hatinya. Maka di saat itu ia lebih ridho dengan dunia. Di saat itu ia lebih merasa tenang dengan kehidupan dunia. Maka di saat itu ya akhal Islam, ia akan hidup sibuk dengan dunia. Dunia, pikirannya dunia. Semangatnya karena dunia. Cintanya karena dunia. Bencinya karena dunia. Marahnya karena dunia. Galaunya karena dunia, sedihnya karena dunia, semuanya karena dunia, sehingga akhirnya komandannya dunia. Subhanallah saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Orang beriman tuh Pak, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, marahnya karena Allah. Orang beriman itu merasa gembira dengan ketaatan dan merasa sedih dengan maksiat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyiatuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa bergembira dengan amalan solehnya dan ia merasa sedih dengan maksiat-maksiatnya, itu tandanya ia seorang mukmin. Tapi kalau kita gembiranya dengan dunia, sedih ketika kita tidak mendapatkan dunia, kita pun galau ketika kita tidak mendapatkan dunia, akhirnya dunia seakan-akan tujuan akhir hidupnya, maka ia masuk dalam ayat tadi. Di antara fitnah dunia saudaraku sekalian, apabila dunia telah memenuhi ruang-ruang di hati, maka ia akan merusak agama seorang hamba, rusak agamanya.